Bridge meningkatkan kualitas jaringan dan bekerja pada tingkatan yang lebih pandai dibandingkan dengan hub. Kita lihat dalam contoh. A. Bridge membagi LAN Ethernet menjadi dua segmen, masing-masing terhubung ke hub dan selanjutnya ke port bridge. Stasiun 123-125 diletakkan pada segmen 1 dan stasiun 126-128 diletakkan pada segmen 2. B. Saat 124 transmit ke 125, frame pergi ke hub, yang mengulanginya dan mengirimkan ke semua port yang terhubung, dan selanjutnya ke bridge. Bridge tidak melewatkan frame karena tahu bahwa stasiun 124 dan 125 berada pada segmen yang sama. C. Hanya trafik antar segmen yang dilewatkan melalui bridge. Saat satu stasiun melakukan transmisi, semua stasiun harus menunggu sampai jalur kembali sepi sebelum melakukan transmitting. Bridge mendengarkan jaringan dan menjejak keperalatan yang didengar tersebut. Misalkan bridge tahu bahwa sistem 127 berada dalam segmen 2 dan sistem 125 berada dalam segmen 1. Bridge mungkin juga memiliki port yang digunakan untuk mengirimkan paket yang tidak dapat didefinisikan. Switch menggunakan teknologi bridge untuk melewatkan trafik di antara port. Switch menyediakan laju transmisi yang dapat dipercaya antar dua stasiun yang terhubung langsung ke port switch. Switch juga membangun dan memelihara tabel keadaan. Contoh, mengganti dua hub dan sebuah bridge menggunakan switch Ethernet akan memberikan bandwidth yang cukup. Setiap host memiliki jalur privat 10 MHz ke switch. Dengan switch diletakkan di tengah, digabung dengan switch 100 MB per second, user akan mendapatkan akses ke network yang lebih besar. Layer pada protokol TCP/IP terdiri dari 4 fase atau tingkatan seperti gambar berikut. 1. Layer link. 2. Layer network. 3. Layer transport. 4. Layer aplikasi. Perbandingan antara layer OSI dan TCP/IP dilihat pada tabel seperti di bawah ini. OSI memiliki 7 layer dan TCP/IP memiliki 4 layer. Karena penting peranannya pada sistem operasi Windows dan juga karena protokol, TCP/IP merupakan protokol pilihan default dari Windows. Protokol TCP berada pada lapisan transport model OSI atau Open System Interconnection. Sedangkan IP berada pada lapisan network mode OSI. IP address adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. IP address terdiri atas 32 bit angka biner, yang dapat dituliskan sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik, seperti 192.168.0.1. IP address terdiri atas dua bagian yaitu Network ID dan Host ID, di mana Network ID menentukan alamat jaringan komputer, sedangkan Host ID menentukan alamat host, komputer, router, switch. Oleh sebab itu IP address memberikan alamat lengkap suatu host beserta alamat jaringan di mana host itu berada.
UDP adalah protokol yang cepat tapi tidak handal yang digunakan untuk keperluan khusus. Tidak handal di sini berarti paket tidak dilengkapi dengan urutan, retransmisi dan bahkan checksum. Cepat berarti UDP tidak memerlukan waktu untuk menyusun hubungan. UDP sangat berguna untuk aplikasi seperti streaming video atau audio yang tidak memperdulikan paket yang hilang. Demikian juga, aplikasi seperti NFS yang biasanya bekerja melalui jaringan fisis yang handal dan perlu kecepatan tinggi, selalu menggunakan UDP. Jika sesi koneksi TCP sudah terjalin, paket juga dapat mengalir secepat UDP.